Sharp Aquos R9 adalah sebuah flagshipnya dari Sharp yang resmi masuk di Indonesia. Apakah HP ini semenarik itu dan apakah HP ini se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari Sharp Aquos R9 ini. Mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini, yaitu HP ini menggunakan prosesor Snapdragon 7 Plus Gen 3, RAM 12GB, dan storage 256GB UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah di sisi performance-nya dulu. Di atas kertas, sebenarnya performance yang ditawarkan oleh HP ini seharusnya itu lancar dan smooth banget dan tidak ada masalah untuk penggunaan harian. Bahkan untuk gaming pun seharusnya masih oke banget, apalagi prosesor Snapdragon 7 Plus Gen 3 itu memang bagus ya guys. Dan ini kita menemukan fakta yang menarik juga ya guys. Di sini kita menemukan adanya bug secara software yang menyebabkan kadang-kadang kita agak freeze ketika kita buka tutup aplikasi, tiba-tiba nge-freeze gitu aplikasinya, ataupun tiba-tiba force close yang kita rasakan, kita pernah temuin waktu kita buka WhatsApp, tiba-tiba force close. Dan ini agak disayangkan ya guys, untuk seharga 9 jutaan, ini masih ada terjadi hal ini tuh sangat disayangkan. Semoga Sharp memberikan update memperbaiki bug tersebut. Dan juga kita menemukan bahwa di Sharp Aquos R9 ini tidak ada pilihan untuk clear all. Jadi kalau kalian buka menu multitasking, kalian tidak akan ada menu clear all-nya, itu agak disayangkan saja. Kemudian di sini juga kita melihat bahwa HP ini mendapatkan skor Antutu 1,2 juta yang seharusnya sangat aman banget untuk penggunaan harian. Dan kalian bisa lihat juga untuk skor Geekbench 6-nya, kemudian 3D Mark Wildlife Extreme stress test-nya, dan PC Map. Lanjut kita bicara soal gaming sendiri, kita coba 7 game di sini, yaitu game Mobile Legends terbuka setting ultra, frame rate super, dan dapat rata-rata di 87,8 fps. Agak disayangkan sebenarnya untuk harga segini tidak kebuka setting rata kanan. Kemudian game PUBG Mobile kebuka setting HDR Extreme, dapat rata-rata di 59,8 fps. Kemudian game Call of Duty Mobile terbuka setting low frame rate ultra, dapat rata-rata di 89,3 fps. Kemudian game Free Fire, setting ultra, frame rate high, dapat di 59,9 fps. Kemudian game HOK Mobile, setting ultra, frame rate maksimum, dapat rata-rata di 119,1 fps. Kemudian game FC Mobile di setting ultra, frame rate high di 59,4 fps. Kemudian game Genshin Impact, setting high 60, dapat rata-rata di 47,5 fps karena throttling dan suhunya meningkat ya guys. Kesimpulannya, sebenarnya performance dari HP itu sebenarnya sangat bagus banget potensinya, tapi memang perlu adanya update software untuk memperbaiki isu-isu yang kita sampaikan tadi. Semoga Sharp segera memberikan update, karena ada jaminan update-nya juga ya guys. Aspek berikutnya yang akan kita bahas dari sisi kameranya. HP ini membuat triple kamera ya, 2 kamera belakang, 1 kamera depan, semuanya pakai sensor 50 megapiksel. Yang menarik di sini, Sharp juga bekerjasama dengan Leica ya guys. Jadi dia bekerjasama dengan Leica, tidak hanya brand sebelah, tapi Sharp juga bekerjasama dengan Leica, yang seharusnya kita punya ekspektasi tinggi dong dengan kualitas hasilnya. Secara sampel-sampel foto yang kita ambil, untuk kamera utama memang bagus ya guys. Untuk sampel-sampel fotonya itu cakep. Cuma memang ada ketidakkonsistenan warna dan dynamic range antar kamera utama dan kamera ultrawide. Ini agak disayangkan ya guys. Seharusnya itu kita berharap bisa konsisten, apalagi ini kerjasama dengan Leica. Ya ini mungkin perlu ada update software dari Sharp untuk memperbaiki isu ini. Kemudian untuk kamera depannya, untuk perekaman videonya, dynamic range-nya masih belum terlalu stabil, yang agak disayangkan juga ya guys. Meskipun begitu, untuk kamera depan, kamera belakang sebenarnya punya potensi yang bagus. Kalian bisa lihat untuk sampel-sampel foto maupun video yang sudah kita ambil ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Sharp Aquos R9 kalau kita gunakan buat perekaman video. Secara kualitas gambar ini termasuk bagus ya, layaknya sebuah HP flagship ya guys. Dan di sini kita bisa lihat untuk langitnya masih kelihatan, ini memang lagi mendung. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kamera belakangnya sayangnya masih di lock di 4K 30 fps, belum bisa 4K 60 fps. Dan gimana menurut kalian untuk kualitas kamera belakangnya? Kurang lebih seperti ini. Kita switch ke kamera ultra wide, ya seperti ini ya guys. Kurang lebih untuk kamera ultra wide-nya apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Untuk stabilisasinya termasuk bagus, dia juga punya wind noise reduction, ini lagi berangin banget untuk di sini suasananya. Dan gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Sharp Aquos R9 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini, ya agak mengecewakan sih untuk harga segini. Ya masih pro improvement ya sebenarnya. Tapi kalau kena backlight seperti ini dalam kondisi low light, ya perlu ada update software lah untuk perbaikan itu. Untuk harga segini sebenarnya tuntutannya lumayan berat karena banyak banget kompetitornya dalam kondisi low light yang lebih baik daripada ini. Tapi gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Jujur untuk kamera belakangnya ternyata masih bagus ya, untuk kelas harganya termasuk oke banget ya. Dan nggak, ya ada flare sedikit, masih ada flare kalau kena lampu, tapi nggak separah kalau misalnya pakai iPhone ya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat termasuk cukup steady ya, meskipun kita masih belum bisa pastikan apakah bebas jitter atau enggak. Tapi ini termasuk menarik ya guys untuk kualitas kamera utamanya dalam kondisi low light. Kita coba switch ke kamera ultra wide. Dan ini kualitas kamera ultra wide-nya dalam kondisi low light ya. Kalau misalnya kita gunakan buat perekaman video, ini masih termasuk usable, untuk kelas harganya masih termasuk oke. Sensor 50 megapiksel sangat membantu banget untuk perekaman kamera ultra wide-nya. Cuma berarti yang masih menjadi PR itu adalah kamera depannya. Kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light itu memang masih perlu improvement secara software. Tapi untuk kamera utama sama kamera ultrawide sebenarnya tinggal menstabilkan warna aja sih, supaya konsisten aja warnanya. Tapi gimana Muka? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian kita bicara soal layar. HP ini dibekali layar Pro IXO OLED Full HD+, refresh rate hingga 240 Hz ya, kalau di atas kertas klaimnya seperti itu. Kemudian dia bisa untuk nonton YouTube 4K 60 HDR. Kemudian dia juga bisa Netflix Widescreen L1 HDR. Tapi ada catatan, kalau dipakai di indoor, itu auto brightness-nya itu agak sedikit kurang oke guys. Menurut kita kurang terang sedikit. Ya ini mungkin masalah preferensi ya, tapi menurut kita ini seharusnya kalau kita bandingkan sama HP-HP lain kompetitornya, itu auto brightness-nya itu lebih terang ya di posisi indoor, dan ini tidak seterang itu. Kita nggak tahu kenapa seperti itu, apakah ada isu secara sensor cahayanya, kita juga kurang tahu. Tapi kalau dipakai di outdoor pun masih aman banget ya guys untuk terangnya. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker di HP termasuk bagus, karakteristik audionya kencang, dipakai buat telepon itu kencang banget ya guys. Menurut kita ini salah satu HP yang terkencang untuk buat telepon, itu cakep banget ya guys. Dan suaranya clear, detailnya juga oke, kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya setelah ini. Kemudian kita bicara soal baterai. HP ini bakal baterai 5000 mAh yang tergolong irit ya guys untuk penggunaan harian. Surprise banget, pada kapasitas 5000 mAh itu tergolong standar aja untuk kelas harga
HP flagship ya guys, apalagi sekarang sudah banyak banget di atas 5000 mAh, yang dimana Sharp ini bisa menunjukkan bahwa dengan baterai 5000 mAh aja, itu bisa irit untuk pemakaian harian. Ini mungkin karena berkat chipsetnya juga, kemudian berkat softwarenya yang ringan, yang tanpa iklan, itu good job banget lah buat Sharp. Sayangnya, untuk sektor charging, HP ini hanya support 30 watt fast charging, yang dimana tidak support wireless charging. Di harga segini tuh agak sayang banget ya, tidak support wireless charging. Padahal seharusnya mungkin generasi selanjutnya Sharp bisa mempertimbangkan adanya wireless charging di HP flagshipnya ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, sayangnya HP ini masih menggunakan side fingerprint scanner. Mungkin akan ada plus minusnya masing-masing buat sebagian orang. Dan itu ya agak disayangkan aja, sebuah flagship biasanya under display fingerprint. Dan juga masih ada face unlock untuk security-nya ya guys. Kemudian dari sisi desain dan feels genggaman dan build quality itu terasa solid, dan memang build quality-nya tuh nyaman banget ya guys. Entah kenapa dipakai buat satu tangan tuh nyaman-nyaman aja, dan ini nggak terlalu tinggi, jadi untuk pemakaian harian tuh kesannya tuh benar-benar nyaman, dan gimana ya, kita nggak bisa mendeskripsikan dengan gimana jelas ya, karena itu memang feels-nya tuh nyaman untuk kita pakai dengan ukuran tangan kita yang agak besar ya guys. Tapi sekali lagi, ini adalah preferensi, desainnya juga termasuk unik dan menarik untuk kelas harganya. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini dibekali slot SIM card single SIM card plus micro SD slot. Tapi tenang, kalian bisa pakai dual SIM, tapi satu SIM-nya harus pakai eSIM ya guys. Jadi ini HP sudah support eSIM, tapi ya single SIM plus eSIM plus micro SD slot. Suatu hal yang langka untuk sebuah HP flagship di harga 9 jutaan ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom yang memang bagus ya guys untuk kelas harganya. Kemudian dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IPX5, IPX6, IPX8. Kemudian dia sudah support USB OTG tapi tidak punya jack 3,5 mm dan aplikasi FM radio ya guys. Lanjut untuk navigasi Google Maps sendiri sudah aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala untuk penggunaan navigasi ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software 3 kali update OS dan 5 tahun security, tapi sayangnya dimulai dari Android 14 ya guys. Kemudian untuk fitur AI, menurut kita ini termasuk minim untuk fitur AI yang kita rasakan di HP ini. Contohnya ya adanya object eraser tuh wajar banget. Bahkan di HP yang murah pun sekarang sudah banyak banget yang sudah bisa support object eraser, yang agak disayangkan banget. Potensinya sebenarnya bagus, tapi fitur AI-nya terbatas ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang mungkin bagi sebagian orang tidak layak untuk dibeli. Tapi bagi kita ini sebenarnya salah satu HP yang unik ya, maksudnya secara tampilan unik, kemudian secara feels unik. Dan kalau misalnya kalian bosen dengan brand-brand sebelah dan kalian pengen merasakan Android yang pure ya, tampilan yang mirip pure Android, menurut kita ini adalah salah satu HP yang bisa dipertimbangkan untuk kalian beli. Tapi sekali lagi, ini memang bukan HP untuk semua orang, pasti akan dimendang-mendingi dengan HP lain. Tapi sekali lagi, ini adalah HP yang sebenarnya oke, yang masih bisa layak untuk dipertimbangkan ya guys. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat komentar. Dan kita berharap dengan adanya video review ini, Sharp Indonesia bisa memberikan update software untuk memperbaiki bug-bug yang kita temukan dalam video ini. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!